Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Yang terhormat Bapak Ahmad Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai revitalisasi sektor pertanian di Indonesia yang beranggotakan saya Dimas Raditya dan rekan saya Umar. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yang pertama, apakah itu revitalisasi pertanian? Yang kedua, pentingkah revitalisasi pertanian? Yang ketiga, bagaimanakah arah kebijakan dari revitalisasi pertanian? Dan yang keempat, apa sajakah program dari revitalisasi pertanian? Yang pertama yaitu ada pengertian revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual. Dalam arti menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan dengan tanpa mengabaikan sektor lainnya, menurut RPJMD Provinsi Jawa Timur. Jadi, dari pengertian tersebut, sudah dijelaskan bahwa revitalisasi pertanian ini merupakan suatu kesadaran untuk menempatkan kembali arti pentingnya suatu sektor pertanian, karena bagaimanapun juga sektor pertanian ini merupakan suatu sektor yang vital dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, ada dua alasan yang mendasari pelaksanaan program revitalisasi sektor pertanian di Indonesia. Yang pertama yaitu sektor pertanian penghasil pangan yang sangat penting, khususnya dalam hal ekonomi. Karena dalam hal ini, kebutuhan-kebutuhan ekonomi pasti dipenuhi dari hasil-hasil tani, seperti halnya beras, jagung, cabai, bawang, kacang-kacangan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu sektor pertanian merupakan penghasil bahan baku, industri, dan andalan dalam ekspor. Sudah jelas bahwa dalam setiap pembuatan, baik itu produk olahan maupun makanan lainnya, pasti itu didapatkan dari hasil tani. Maka dari itu, hasil pertanian ini merupakan suatu bagian terpenting dalam revitalisasi sektor pertanian. Adapun yang selanjutnya itu andalan dalam ekspor. Sudah kita ketahui bahwa negara Indonesia sendiri pun masih mengimpor beras dari negara luar. Itu menandakan bahwa saat ini penting bagi kita untuk melakukan revitalisasi sektor pertanian. Selanjutnya, pembahasan kedua, apakah penting revitalisasi pertanian itu? Revitalisasi bukan dimaksudkan membangun pertanian at all cost dengan cara-cara yang top-down sentralistik, bukan pula orientasi proyek untuk menggalang dana, tetapi revitalisasi adalah menggalang komitmen dan kerjasama seluruh stakeholder dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat melihat pertanian tidak hanya urusan bercocok tanam yang hanya sekedar menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi. Pertanian merupakan pemasok sandang, pangan, dan pakan untuk kehidupan penduduk desa dan kota, juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati. Sebagai penghasil biofarmaka dan penghasil energi seperti biodiesel, arti penting secara proporsional tidak dimaksudkan untuk menjadikan bidang dan sektor lain menjadi lebih tidak penting, tetapi justru menekankan keterkaitan, saling ketergantungan, dan sinergi. Ya teman-teman, jadi dari penjelasan tadi, revitalisasi ini bukanlah suatu orientasi proyek untuk menggalang dana, tetapi revitalisasi ini untuk menggalang komitmen dan kerja-kerja dari seluruh stakeholder, baik itu dari masyarakat, dari pengusaha, dari pemerintah. Karena urusan sektor pertanian ini bukanlah urusan bercocok tanam saja, tetapi hal ini pun untuk memenuhi kebutuhan kita, baik itu dari segi pangan, sandang, maupun papan. Selanjutnya pembahasan ketiga yaitu bagaimanakah arah kebijakan revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian ditempuh dengan 4 langkah pokok, yaitu yang akan dibahas oleh rekan saya. Kepada rekan saya Umar, dipersilahkan. Baik, menyambung dari pemaparan Saudara Dimas. Nah, di sini ada arah kebijakan revitalisasi pertanian. Yang pertama itu kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta penguatan lembaga pendukungnya. Nah, di sini itu ada 3 poin. Yang pertama itu revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani termasuk peternak,
nelayan, dan pembudidaya ikan. Nah, jadi revitalisasi itu kita mengadakan penyuluhan atau melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak tertentu. Terus yang kedua itu menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan. Nah, jadi akses si petani itu dalam produktivitasnya itu diperluas lagi, dan juga membangun delivery system sebagai dukungan pemerintah untuk sektor pertanian. Terus yang poin ketiga itu ada peningkatan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia pertanian. Nah, jadi dalam peningkatan kualitas kemampuan petani itu dia kualitas si sumber daya manusianya itu dikasih pembekalan agar si SDM-nya itu lebih baik lagi. Yang kedua, arah kebijakan yang kedua itu dalam pengamanan ketahanan pangan. Nah, ini ada 3 poin. Yang pertama, mempertahankan tingkat produksi beras dalam negeri dengan ketersediaan minimal 90% dari kebutuhan domestik. Nah, berarti 10%-nya itu untuk kebutuhan domestik dan 90%-nya itu untuk stok penyediaan. Nah, tujuannya itu agar kemandirian pangan nasional dapat diamankan. Karena kalau misalkan stok pangan yang ada di dalam negeri itu kurang, otomatis kita akan mengimpor. Jadi nanti ketahanan pangannya itu berkurang. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri. Nah, kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi hewan dan produksi pangan hewani dari produksi dalam negeri agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi ketersediaan pangan untuk ternak hewan dalam negeri itu benar-benar dijaga keamanannya, dan juga diperhatikan kualitas si pangannya ini. Nah, guna kualitas yang dihasilkan oleh si hewan atau ternak tersebut, karena nantinya si hasil ternak itu akan dikonsumsi oleh si manusianya juga. Nah, kalau misalkan dari ternaknya jelek, otomatis kan imbasnya juga ke si sumber daya manusianya juga. Terus yang ketiga itu melakukan diverifikasi pangan untuk penurunan ketergantungan pada beras dan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat melalui kerjasama dengan industri pangan untuk meningkatkan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif. Selanjutnya kebijakan yang ketiga, yaitu kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan. Peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestarian. Nah, itu dapat dicapai melalui 9 tahap. Yang pertama itu penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya. Yang kedua, penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir. Ketiga, perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, terutama di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Yang keempat, pengembangan perikanan samudra dan bioteknologi perikanan. Yang kelima, peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Yang keenam, peningkatan kualitas pengelolaan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi secara tangkap atau pasca panen. Teknologi pasca tangkap atau panen. Yang ketujuh, percepatan peningkatan produk perikanan budidaya. Yang kedelapan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penyuluh, dan pendamping perikanan. Yang kesembilan, penguatan sistem kelembagaan, koordinasi, dan pengembangan peraturan perundangan dalam instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumber daya perikanan yang ada. Yang poin kedua, pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis. Pendekatan ini akan meningkatkan kelayakan dan pengembangan atau skala ekonomi dalam pengembangan skala atau ekonomi, sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian daerah. Poin ketiga, penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan, misalnya dorongan dan insentif
insentif untuk peningkatan pasca panen, dan pengelolaan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan, melindungi petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat. Poin yang ketiga, penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola risiko usaha pertanian, serta untuk mendukung pengembangan agroindustri. Lanjut kebijakan yang keempat, yaitu pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha. Nah, maksud dari diversifikasi usaha ini jadi menganeka-ragamkan produk dan mendukung produksi pangan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu secara berkelanjutan. Nah, di sini ada 4 kebijakan. Yang pertama itu peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu. Yang kedua, pemberian insentif pengembangan hutan tanaman industri. Yang ketiga, peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman. Yang keempat, peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Selanjutnya itu ada program pembangunan dalam revitalisasi pertanian. Nah, di sini tuh terdapat 5 program pembangunan dalam revitalisasi pertanian. Yang pertama itu program peningkatan ketahanan pangan. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan berkelanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional. Yang kedua, program pengembangan agribisnis. Nah, tujuan dari program ini untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on-farm, hilir, dan usaha jasa pendukungnya. Lalu, yang ketiga yaitu program peningkatan kesejahteraan petani. Nah, program ini bertujuan untuk menciptakan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian. Yang keempat, program pengembangan sumber daya perikanan. Nah, tujuan dari program ini yaitu untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan devisa, nilai tambah hasil perikanan, serta pendapatan nelayan, pembudidayaan ikan, dan masyarakat pesisir lainnya. Yang kelima, program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan. Nah, tujuan dari program ini untuk memanfaatkan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil, dan berkelanjutan. Nah, poin tambahan, ada juga program pemerintah untuk mendukung revitalisasi pertanian. Nah, jadi dalam mendukung revitalisasi pertanian ini diperlukan juga dengan program-program dari pemerintah. Yang pertama itu ada program pemantapan keamanan dalam negeri. Nah, tujuan dari pemantapan keamanan dalam negeri ini jadi untuk pemrosesan secara hukum, kayak seperti pelaku illegal fishing, illegal mining, serta pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Nah, waktu dulu itu kan ada kasus yang laut Indonesia itu ikannya diambilin sama orang luar negeri. Yang kedua, program peningkatan kerjasama perdagangan internasional. Peningkatan kualitas partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional sebagai upaya mengamankan kepentingan ekonomi nasional dan meningkatkan hubungan dagang dengan negara lain. Yang ketiga, program pengembangan ekspor. Nah, jadi fasilitas peningkatan mutu produk, komoditi pertanian, perikanan, dan industri yang berpotensi ekspor. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. Yang kelima, program pengembangan kelembagaan keuangan. Yang keenam, program pengembangan ekonomi lokal. Yang ketujuh, program penataan ruang. Yang kedelapan, program pengembangan wilayah strategi dan cepat tumbuh. Yang kesembilan, program pelindungan dan konservasi sumber daya alam. Nah, pengembangan sistem perlindungan dan konservasi SDA ini melalui penerapan dan perluasan upaya pengendalian hama, penyakit, gulma secara terpadu. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan dan eksploitasi
eksploitatif dan tidak terkendali, terutama di kawasan konservasi seperti daerah aliran sungai dan kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan. Yang ke-10, program rehabilitasi dan pemilihan cadangan sumber daya alam. Yang ke-11, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan perairan. Yang terakhir, program pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Nah, itulah 12 program pemerintah dalam mendukung revitalisasi pertanian. Oke, kesimpulan. Begitulah pemaparan dari kelompok 10 mengenai revitalisasi sektor pertanian di Indonesia. Nah, kami mengambil kesimpulan berdasarkan makalah tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa revitalisasi pertanian mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, dalam arti menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pengembangan dengan tanpa mengabaikan sektor lainnya. Persoalan dasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yang akan datang adalah pendapatan petani masih rendah, baik secara nominal maupun secara relatif dibandingkan dengan sektor lain. Usaha pertanian masih belum memadai. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, lemahnya sistem pembenihan dan pembibitan nasional, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam hal-hal hubungan antara sektor pertanian dan sektor industri dapat dijembatani oleh 3 aspek, yaitu pengadaan bahan baku, pengelolaan, dan pemasaran. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.